Antiwi ya, dari Lampung. Salam, Lampung di mana? Tanjung Karang. Siang ini rileks ya, mulai mulai rileks. Ada yang makan siang, ada yang juhur. Di apotek banyak merek pil pemutih, bahaya nggak? Pil pemutih. Mungkin isinya antioksidan, glutathione kita bisa dapat dari protein, dari telur bisa. Jadi ada vitamin C bisa dapat dari buah-buahan, bisa dapat dari sayur, bisa dapat dari protein hewan juga. Kalau kita makan hewani juga ada vitamin C-nya juga. Jadi bisa aja isinya. Yang penting kita kalau pil atau sesuatu yang kita konsumsi baiknya kita tahu isinya apa. Anti hemodialisa boleh, boleh. Pakai skincare boleh. Ini agak banyak kok masuk dalam darah, pencerahan itu nggak banyak. Ya hanya bagian paling epidermis, dermis doang. Pakailah skincare. Selain retinol ada dijual bebas di pasaran. Ya, retinol itu dijual bebas, Puji. Yang tidak dijual bebas retinoin. Kolagen drink berbahaya. Kalau bahaya nggak bahaya, IMA itu cek ada BPOM-nya, ada Depkes-nya nggak, ada izin makanannya nggak. Jadi kalau dia udah ada izin nggak bahaya dong. Cuma kita mesti ngerti apa aja. Seperti nasi, mie instan kan udah ada izinnya. Cuman kita ngerti aja di badan kita itu dia berlebihan atau enggak. Kalau nggak berlebihan ya nggak apa-apa. Sindrom nefrotik, oh berarti autoimun dong, antiwi ya. Kalau HbA1c-nya bagus, tidurnya harus lebih banyak ya antiwi. Minimal 8 jam, paling sedikit 8 jam. Di lipatan hidung gimana? Maksudnya di lipatan hidung mana ya? Di sini gitu garis senyum. Vitamin D3 10.000 tiap hari nggak apa-apa. Kalau ada lebih juga dibuang. Oke, retinol aman banyak kok. Retinol banyak. Banyak ada white lab, macam-macam ya. Scientific juga ada retinol. Tapi usahakan yang di bawah 1%. Seminggu sekali boleh exfoliating. Lihat dulu kulitnya. Kalau kulitnya lagi iritasi jangan exfoliating. Jadi kita mesti kenal sama kulit kita. Jadi misalnya jadwal exfol, tapi kalau kulitnya sedang iritasi jangan. Iritasi itu bisa dari luar, misalnya terlalu banyak skincare, serum, exfoliating terlalu banyak. Bisa juga dari dalam. Dari dalam itu misalnya dari makanan, dari aktivitas yang berlebihan, kulit bisa dehidrasi. Dehidrasi jadi kulitnya iritasi. Padahal kita pakai skincare biasa-biasa aja bisa aja. Dari stres yang berlebihan, kulitnya iritasi bisa. Kalau siang makannya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Makan banyak tuh malam. HDL 70, triglyceride 103, LED 25, apakah masih aman? LED-nya turunkan lagi ya. LED-nya turunkan lagi, tapi dari triglyceride sama HDL udah lumayan bagus. Nggak apa-apa, teruskan aja. Makannya teruskan, tapi aktivitasnya coba benerin. LED-nya kenapa 25? Mungkin stresnya kepanjangan. Minum Coca-Cola. Minum cola ya suka ya cola. Ini cola yang zero ya, cola yang zero. Jadi ada yang begini, ada yang model kaleng. Eksim juga faktor autoimun. Iya, eksim itu kan radang ya, kulit kita radang. Makan banyak saat malam maksudnya gimana? Iya Marista, jangan makan siang banyak, jangan makan pagi banyak. Pagi siang waktunya untuk katabolis. Jadi pagi itu waktunya kita bekerja, beraktivitas, olahraga. Nah itu yang naik hormon kortisol atau epinefrin, pemecah. Kalau udah sore malam yang naik melatonin dan anabolik, growth hormone, mTOR. Nah, di situ pada saat kita anabolik membentuk kolagen, kita berikan nutrisinya. Jadi pada saat di situ kita berikan nutrisinya. Jangan pada saat pagi atau siang. Di situ kita memecah malah kita berikan nutrisi. Dan ada hubungan lambung sama relaksasi. Jadi padahal kalau kita siang makan banyak malah ngantuk. Terus sore kita nggak mau makan malah nggak bisa tidur karena lapar. Itu sirkadian. Sesuaikan pagi ngapain, hormon kita, sore ngapain. Indikator sehat pertama dari gejala dari badan kita enak, segar, nggak ngantukkan, nggak kram gitu-gitu. Selain itu kita cek laboratorium dari tensi, darahnya. Cara turunin LED, LED itu radang. Radang itu bisa radang akut, misalnya kita sedang demam. Jadi sebenarnya demamnya. Atau radang kronis. Misalnya dari lifestyle kita, HbA1c tinggi, gula darah tinggi, itu LED badannya radang. Atau kurang tidur, badannya juga radang kronis. Jadi kita mesti tahu LED naik ini karena apa nih kira-kira. Keluhannya banyak di kulit, iya. Kalau ada radang kan banyak di kulit. Maksud saya, kalau ada radang kan kita ada keluhan di kulit. Cek radang gimana? Dari gejala,
atau dari laboratorium, LED atau HSCRP. Kalau HSCRP dia lebih ke arah radang kronis. Kalau LED dia bisa radang akut, radang kronis juga bisa. Penyakit ginjal apakah jumlah minumnya air? Harus cek ke dokter ya. Harus tanya ke dokternya. Kalau hujan suka alergi gatal wajah pakai mometasone sering banget boleh nggak? Kalau boleh dicek lagi penyebabnya apa ya. Jadi nggak pakai obat terus. Dari lipatan telinga, hidung sering seperti ada ketombe pada rajin. Gula, psoriasis, Rita Indria. Pertama, cek banyak makan karbo atau gula nggak. Yang kedua, cek tidurnya 8 jam nggak. Itu radang badan ya. Jadi nggak beres-beres. Kita terus pakai obat terus. Pakai obat hilang, nanti nggak pakai obat tumbuh lagi. Kalau jari kaki selalu dingin, sedangkan cuaca panas itu kenapa ya? Ya mungkin ada inflamasi, ada radang juga. Dicek penyebab radangnya apa, atau kelaparan. Dokter saya intermittent fasting 16 jam tapi masih belum bisa jaga makan karbonya masih lebih banyak. Mendingan endang daripada karbo banyak dan tidak intermittent fasting terus kurang tidur lagi. Jadi nggak cuma makan tapi tidurnya harus bener ya. Mendingan intermittent fasting mendingan. Paling nggak kita mengurangi kalori kan dari situ. Vitamin E bagus nggak buat jerawat? Bagus. Cuman tadi saya ngomongin ya, kadang-kadang jerawat itu radang di kulit kita. Jadi bisa saja bukan karena kita kekurangan vitamin, tapi karena ada mungkin dari makanan atau lifestyle-nya yang berlebihan. Kalau makan kedelai itu bisa ningkatin hormon, mungkin juga enggak. Kenapa tensi darah istri saya diastoliknya tinggi tapi sistolik nomor 120/90? Ada yang seperti itu. Ada yang sistolik, ada diastolik. Coba cek ke dokter internis ya, kenapa seperti itu. Tapi yang penting kita bagaimana cara memperbaikinya. Gitu. Karbo itu menghasilkan gula, stres itu menghasilkan gula. Jadi kalau misalnya kita berlebihan dari stresnya, kurang tidur udah double gulanya. Dari makanan kita juga menghasilkan gula juga dari karbohidrat. Jadi makanya kita harus seimbangkan. Kalau kita banyak makan karbo, stres kita harus kurangin karena stres juga menghasilkan gula. Cuci wajah pas olahraga atau segera atau nunggu keringat boleh kapan aja. Mana enaknya aja nggak apa-apa. Olahraga itu mesti cuci wajah ya. Maksud saya cuci wajah pakai air aja bisa kan. Tapi kalau misalnya kita olahraganya outdoor, pakai sabun nggak apa-apa. Tapi cari sabun yang lembut. Kalau saya cuci wajah itu yang penting pada saat sore hari keluar dari mana-mana gitu. Pagi nggak pakai sabun. Siang paling cuci wajahnya pakai air wudhu. Kalau sudah ada sakit lambung, jendela makannya gimana? Pertama, tidurnya harus benar dulu. Kalau tidurnya kurang, kita akan masalah dengan lambung. Tadi kelebihan simpatetik, kelebihan kortisol, kebanyakan aktivitas. Tidurnya kurang akan jadi masalah di lambung karena lambung itu parasimpatetik. Makanya tadi saya bilang kalau makan itu bikin kita rileks. Makanya yang paling bagus makan malam itu paling bagus. Makan pagi sedikit, makan siang sedikit. Jadi kalau pertama sih ajari dulu Oma. Ajari dulu badan untuk mulai pelan-pelan pagi makannya dimundurin 1 atau 2 jam. Harus adaptasi. Tapi kalau tidurnya ada masalah, sakit juga mahnya. Jadi tidurnya harus benar dulu, baru mulai ajari pelan-pelan badan kita untuk mundurin jam makannya. Untuk ngurangin kantong mata gimana ya? Kantong lifestyle-nya harus bagus, pakai skincare, moisturizer, pelembab, retinol. Kalau nggak bisa, mesti ke dokter. Sering bertambah usia, apakah memang rambut semakin lemas waktu remaja, rambut semakin kaku dan tebal? Semakin tipis ya ininya ya, Mas Stefanus. Rambut kita kan semakin tipis, kolagen kita juga semakin tipis. Apa betul lektin itu inflamatori? Lagi heboh lektin ya? Saya cek ya. Jadi kalau saya nggak ngelihat sampai ke situnya ya, kita lihat manfaatnya lektin atau dari nutrisi dari sayur-sayuran ya. Manfaatnya apa sih? Karena dia dicerna lebih lama, dia bikin pencernaan terus bergerak gitu. Kelebihannya itu sih. Tapi sebenarnya kenapa ada masalah orang di pencernaan? Misalnya BAB nggak lancar karena sebenarnya ada radang ya. Sebenarnya kalau badan kita nggak ada radang, kita nggak perlu sayur. Tapi untuk sebagian orang yang suka sayur nggak masalah kalau menurut saya. Asalkan bukan sayur itu dijadikan
sesuatu yang harus gitu makan sayur, enggak. Ya kalau suka sayur silakan dalam jumlah yang terbatas. Yang harus itu protein, udah itu aja. Tapi kalau saya nggak makan sayur, saya masalahnya di pencernaan. Berarti badannya ada radang. Saya nggak bisa BAB gitu. Sama aja kalau misalnya kita berpikir paracetamol atau panadol itu penting nggak sih? Kalau saya nggak pakai panadol, saya nggak bisa mikir sakit kepala. Jadi penting terhadap dia. Tapi yang kita pikirkan, kenapa kita sakit kepala? Kita harus balik lagi ke situ. Gitu. Kenapa harus pakai sayur sih? Nah itu yang kita mesti ngerti. Obat mah itu penting nggak? Ya untuk sebagian orang penting, dia harus kantongin terus obat mah. Nah sekarang harus dipikirkan kenapa harus pakai obat mah. Nah, jadi kalau misalnya dalam jumlah terbatas, ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya sayur-sayur itu. Tapi bukan dijadikan satu. Misalnya kita pakai bumbu, aduh nggak enak ya kalau makan. Izin bertanya, fatty liver mempengaruhi sel darah putih tinggi tidak? Fatty liver, sel darah. Bisa aja karena kita itu semuanya berhubungan ya. Apalagi liver sebagai manajer sel darah putih, dia menunjukkan adanya inflamasi atau radang. Jadi kalau liver jadi manajer, livernya aja, kalau liver berlemak kan pasti ada sel-sel yang rusak. Kalau sel-sel rusak, berarti sel autoimun naik juga. Kan eksim salah satu penyebab autoimun. Apakah misalnya skincare nggak cocok men-trigger eksim? Bisa jadi, tapi kalau skincare nggak cocok adanya iritasi ya, bukan eksim. Soalnya aku adalah jarang alergi kosmetik, kalau nggak cocok cuma setuju. Makanya lebih banyak dari dalam sih sebenarnya. Kalau nggak cocok juga iritasi jatuhnya, bukan eksim. Aman nggak sih suntik kolagen buat usia 35 ke atas? Selama itu ada BPOM-nya aman. Gula dan karbo dalam jumlah banyak untuk menurunkan berat badan, dan saya nanti tidak terganggu karena lebih sedikit makannya. Mencoba diet karnivor mengurangi gula dan karbo dalam jumlah banyak tuh. Kan jadi di badan kita itu kan ada energi ya, lemaknya itu dipakai. Jadi kita nggak kekurangan kalori sebenarnya. Kalau kita beratnya 100 kilo, kita bisa pakai itu kan sebenarnya. Makanya ada orang yang, kalau misalnya dunia ini makanan semua musnah lah, mau karbohidrat, mau protein, lemak musnah. Yang ada cuma air doang gitu loh. Misalnya atau dalam keadaan perang kita nggak boleh keluar rumah, di rumah nggak ada makanan, cuma ada air putih doang. Yang bertahan hidup orang yang banyak lemaknya. Jadi orang yang kulitnya tipis itu nggak lama bertahan hidup karena dia bisa pakai lemak di badannya. Jadi kita paling yang dipikirkan kalau orang turun berat badan itu radangnya, karena adaptasi kadang-kadang butuh waktu ya. Kemudian pada saat inflamasi tinggi atau gulanya turun, biasanya kadang-kadang mineralnya juga turun. Jadi kecukupan mineral itu penting. Jadi kalau orang turun berat badan atau perubahan adaptasi dari makanan karbo ke karnivor, tidurnya harus benar. Karena kadang nggak semua orang lancar gitu untuk adaptasinya. Jadi tidurnya harus benar. Boleh dibantu sama VCO atau MCT. Berat badan 48, tinggi badan 150. Apakah cukup kalau saya olahraga hanya jalan kaki 30 menit? Tergantung dari, kalau ditanya ke saya, ya mendingan daripada nggak olahraga gitu. Jadi olahraga itu next level ya. Kalau misalnya kita badannya sehat, lakukan olahraga. Tapi kalau kita lagi nggak enak badan, jangan gara-gara olahraga itu penting sehingga kita olahraga. Kalau lagi nggak enak badan ya istirahat lah. Tapi kalau dalam kondisi puncak ya olahraga. Bagaimana mengatasi kandung kemih yang overaktif sering kencing padahal minumnya begitu banyak? Mungkin butuhnya mineral. Pada saat minum kopi terkadang malah tremor, tidak minum badan lemas, gampang ngantuk. Mungkin perlunya tidur memang. Kenapa saya pakai sunscreen kalau kena matahari lebih cepat gelap warna kulitnya, sedangkan suami yang tidak pakai sunscreen tidak cepat gelap warna kulitnya? Karena nggak cuma sunscreen kan. Kalau perempuan kan banyak macam, pengen glow putih, pengen macam-macam. Jadi lebih gampang iritasi jadinya. Kecukupan protein sehari terus nabati apa? Mendingan hewani aja. Karena asam amino esensial. Lambung kambuh, tensi ikut naik. Apakah saya hipertensi? Hipertensi ada hubungan sama lambung. Berarti harus pintar membaca tubuhnya, enggak semua diatasi obat. Bener banget. Karena ya saya kan dokter ya. Mbak Ontiwi kan saya dokter. Ngomongin apa tadi? Psoriasis, eksim, itu saya ngalamin dulu.
Berat badan saya masih hampir 90 kilo. Tidur nggak bener, cuma 5 jam. Tidur jam 1 malam. Makan 6 kali sehari, 7 kali sehari. Gila. Ini kan siang nih pasti saya makan ini kan. Nanti ini saya operasi, saya lagi nunggu. Teman-teman sambil nunggu saya telepon ya, saya tunggu panggilan. Habis operasi belum selesai, jam 3 jam 4 saya keluar makan mie instan lagi, mie instan pakai telur lagi. Jadi di sini itu eksim, di sini eksim, di sini yang tadi dibilang tadi itu saya ngalamin lah. Ya pakai obat, orang saya dokter, saya bisa pakai obat. Tapi sampai kapan? Kenapa kalau saya makan nasi, tensi darah saya cepat naik? Kok dijak? Nggak tahu. Jadi ada orang yang makan nasi tapi tetap juga tensinya bagus. Jadi mesti nggak cuma nasinya. Keseimbangan 24 jam tuh apa gitu loh. Kenapa saya kalau banyak minum jadi banyak BAK, nggak seperti orang biasanya. Mungkin butuhnya garam. Jadi nggak ada yang pegang cairannya. Jadi banyak masuk, banyak keluar. Dan ada hubungannya dengan stres. Stres tinggi, makanya orang kalau misalnya kita mau tampil nih, bolak-balik ke kamar mandi. Stres tinggi bisa mempengaruhi. Banyak konsumsi protein bisa gagal ginjal. Enggak, gagal ginjal makanya proteinnya keluar. Kebalik. Tiwit iya dulu, Mbak Tiwit. Dulu saya 90, coba lihat di YouTube saya video-video saya yang lama-lama, waduh cabi. Makan telur kuning maksimal berapa butir sehari, takut bikin kolesterol. Kita nggak makan aja kolesterol bisa naik. Coba aja nggak makan 3 hari, cek kolesterolnya pasti naik. Jadi nggak usah takut sama kolesterol. Takut sama kolesterol yang dicek HDL kolesterol. Sebaiknya tinggi supaya protektif buat pembuluh darah. Kalau saya stres, kenapa ya jari telunjuk dan jari tengah saya kambuh eksimnya, sedangkan jari tengah. Iya, makanya jangan kurangi stresnya. Stres itu bisa dari pola makan, bisa jadi dari aktivitas. Kalau makan steak ditambah kentang bikin kolesterol meningkat. Enggak, puasa aja bikin kolesterol naik. Kalau kolesterol itu yang bikin trigliserid itu liver. Namanya de novo sintesis. Bahannya dari karbo, jadi insulinnya harus tinggi. Kalau tubuh bikin trigliserid, VLDL nanti keluarnya tinggi. Tubuh bikin trigliserid, kolesterol juga dia akan bikin. Jadi kalau orang tinggi trigliserid, dia juga tinggi kolesterol. Tapi kalau misalnya tubuh tidak bikin trigliserid, jadi kita puasa, AMPK-nya banyak olahraga, epinefrin, jadi dan kurangi karbohidrat, tubuh nggak bikin trigliserid. Makanya kalau orang karnivor atau kurang karbohidrat atau rajin puasa, trigliseridnya rendah. Bagus artinya. Tapi kenapa kolesterol bisa naik? Karena kolesterol dibutuhkan untuk pecahin lemak, asam empedu, bisa buat hormon juga, dari kolesterol juga. Dari mana HDL yang naik? Makanya kalau cek kolesterol, cek HDL-nya naik. Kalau HDL naik, berarti kita tidak produksi trigliserid, tidak produksi lemak. Vitamin jangka panjang itu aman nggak? Aman aja. Ntar kalau lebih juga dibuang. Skincare zaman dulu kan terbatas, apa kandungannya beda dengan kandungan skincare zaman sekarang. Mungkin. Sekarang kan lebih banyak macam-macam ya. Tapi zaman dulu kan lebih banyak yang dari herbal ya. Saya udah 10 tahun konsumsi jeruk nipis saat bangun pagi dan perut kosong. Apa tidak merusak lambung? Enggak. Enggak merusak lambung, enggak. Lambungnya enggak masalah. Jadi kalau lambung, teman-teman, jadi bukan makanan yang merusak lambung, tapi lambungnya yang enggak kuat terhadap makanan. Misalnya enggak kuat terhadap teh atau terhadap kopi, terhadap yang pedas-pedas. Jadi lambungnya, kalau lambungnya bagus nggak ada masalah. Obat kembung berarti ada masalah di lambung ya. Mengatasi wajah beruntusan gimana? Lifestyle skincare, habis itu basic skincare. Bayang nggak dok, bagi kesehatan mie ayam? Oh mie ayam. Nah, gini Mas Arief, tergantung kita di dalam tubuh kita itu 24 jam gitu tuh makan gimana gitu. Kita makan mie berarti makan karbohidrat ya. Ayam berarti makan protein. Lifestyle kita benar nggak? Kalau lifestyle kita benar, tidur cukup, misalnya kan, mie jadi karbohidrat jadi gula kan. Kalau lifestyle kita sering begadang, kita nambahin gula, jadi gulanya over dong di badan. Karena kita bikin sendiri dan dari luar. Tapi kan ada juga orang yang tidurnya bagus, jadi stresnya rendah. Tapi ya dia rajin olahraga, kebakar juga, nggak masalah juga. Misalnya dia kerjanya, maaf ya tukang, dari pagi sampai sore, terus dia makan mie ayam, kebakar juga. Ya makanya dilihat kita ngapain gitu. Oh saya kerjanya mikir, bukan pakai otot. Gimana ngebakarnya gitu. Hamil pertama, saya sampai sekarang belum hilang. Solusinya pakai moisturizer, pakai pelembab. Ya pakai banyakin pakai moisturizer aja. Pakai pelembab. Mulai olahraga kalau sempat ya. Kalau sehat. Tapi kalau kurang tidur jangan olahraga. Yang penting sehat dulu lah. Kafein ada efek epinefrinnya ya.
efek kita jantungnya berdebar. Jadi kita sesuaikan sirkadiannya. Pagi kita kapan kita harus berdebar, kapan kita harus rileks. Nah, itu aja sesuaikan. Kapan kita mesti tidur. Makasih ya teman-teman, makasih.